Permasalahan lingkungan bukan lagi isu yang bisa kita abaikan. Pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran air terjadi di sekitar kita, dan dampaknya sudah dirasakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Lantas, upaya apa yang dapat dilakukan untuk menangani permasalahan tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Estonisi SPD, Guru Biologi SMA Negeri 2 Lamongan. Sebagai pendidik, saya selalu berusaha mengikuti perkembangan zaman dan juga tantangan nyata yang dihadapi oleh siswa. Saat ini, kita hidup di era yang menuntut kesadaran akan lingkungan. Bab perubahan lingkungan dalam kurikulum ini menjadi kesempatan bagi saya untuk mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata siswa. Saya bersama dengan guru biologi dan fisika kelas 10 merencanakan pembelajaran yang bernama Science Project. Pembelajaran ini memungkinkan siswa untuk mendapatkan pengalaman secara langsung. Mereka didorong untuk menunjukkan inovasi yang kreatif yang nantinya akan menjadi solusi dalam penanganan pencemaran lingkungan dan akan berguna untuk masyarakat. Pembelajaran Science Project sangat relevan jika dikaitkan dengan pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu pendekatan yang nantinya akan mengakomodasi minat bakat siswa sesuai dengan kemampuan mereka. Diferensiasi pada Science Project meliputi berdiferensiasi konten, proses, dan produk. Dengan memadukan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, Science Project memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkontribusi sesuai dengan keunikan mereka. Diferensiasi konten dalam Science Project, peserta didik mengamati perubahan lingkungan atau pencemaran melalui berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, berita, atau pengamatan secara langsung di sekitar mereka. Sedangkan pada diferensiasi proses, pembelajaran dapat disesuaikan dengan gaya belajar serta kemampuan peserta didik. Sebagai contoh, membuat peta konsep untuk gaya belajar visual, membaca artikel dan berdiskusi untuk gaya verbal, dan aktivitas langsung untuk gaya kinestetik. Pada tahap akhir Science Project, peserta didik diminta untuk mengembangkan solusi berupa teknologi ramah lingkungan yang inovatif. Diferensiasi produk terlihat pada cara peserta didik menampilkan hasil proyek mereka. Beberapa peserta didik lebih nyaman membuat prototipe fisik, sementara yang lain lebih fokus pada presentasi hasil penelitian dalam bentuk laporan ilmiah, poster, maupun video. Pembelajaran diawali dengan pengamatan perubahan lingkungan atau pencemaran di sekitar. Setelah itu, peserta didik dengan tim akan melakukan diskusi dan identifikasi masalah. Selanjutnya, peserta didik akan mengembangkan solusi. Dalam tahap ini, peserta didik diminta untuk merumuskan solusi dalam bentuk teknologi ramah lingkungan. Mereka bekerja sama untuk mengembangkan ide dan mencari referensi teknologi yang sudah ada atau merancang inovasi baru. Selanjutnya, peserta didik akan membuat prototipe dan melakukan uji coba. Dan akhirnya, setiap kelompok akan membuat presentasi sesuai dengan gaya belajar tim mereka. Mereka menjelaskan proses, solusi yang sedang mereka rancang, serta manfaat dari teknologi yang diusulkan. Alat ini, pertama-tama karbon dioksida akan masuk ke dalam alat dengan bantuan kipas kuliper. Selanjutnya, karbon dioksida akan berhadapan langsung. Presentasi ini juga memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mendapatkan masukan dari teman lain dan juga guru.
Pembelajaran Science Project yang merupakan kombinasi dari problem-based learning dan project-based learning sangat efektif dalam memfasilitasi pembelajaran yang aktif dan kontekstual. Dengan adanya Science Project, memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk terlibat secara langsung dalam pemecahan masalah nyata. Mereka didorong untuk menjadi peserta didik yang kreatif dan inovatif, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan relevan. Dengan adanya Science Project ini, saya berharap siswa tidak hanya belajar tentang teori saja, tapi mereka mampu memberikan solusi untuk menghadapi tantangan, terutama tantangan perubahan lingkungan. Kami generasi muda turut serta melestarikan lingkungan. Melalui pembelajaran Science Project, siswa dapat mengembangkan keterampilan yang sangat dibutuhkan di abad ke-21, seperti keterampilan berpikir kritis, keterampilan memecahkan masalah, kreatif, dan juga inovatif. Saya yakin ketika ada perpaduan antara kurikulum merdeka dan kemampuan generasi Z dapat menciptakan pembelajaran yang bermakna dan yang dapat diaplikasikan di masyarakat. Perkenalkan, nama saya Rifki dan Saputra dan ini rekan saya. Halo, saya Anastasia Dialam. Kami siswa SMA Negeri 2 Lamongan. Di sini kami akan merefleksikan terkait pembelajaran Science Project di kelas. Menurut saya, pembelajaran Science Project di kelas sangat efektif. Mengapa? Dikarenakan pada kalangan pelajar kali ini sangat membutuhkan pengetahuan-pengetahuan baru untuk memecahkan sebuah masalah. Sehingga kami berinovasi untuk menciptakan alat yaitu CSL Biofiltration, alat penyaring udara ramah lingkungan dari cangkang telur, serabut kelapa, dan tanaman tidak mertua untuk meminimalisir polusi karbon dioksida. Dan kami mengembangkan di berbagai lomba seperti yang diadakan oleh Kemendikbud yaitu OSI. Selain itu juga kami mengikuti lomba Indonesia Science Project Olympiad atau ISPO dan juga Gebiar Ilmiah Sains yang diadakan oleh Universitas Negeri Surabaya. Cukup sekian itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.